Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oh iya bagus. Ya, jadi sarapan dulu supaya nanti tidak tenang di dalam belajarnya. Ya, sebelum kita masuk kepada pelajaran, ya pelajaran kita sekarang apa? Pelajaran akidatul awam. Pelajarannya akidah akhlak ya. Akidah akhlak itu nanti materinya apa? Materinya adalah iman kepada utusan-utusan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Terima kasih telah memimpin doanya. Semoga kita diberi kemudahan di dalam mempelajari materi akidah akhlak nanti. Ya. Ini sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Yang kemarin sakit sudah sembuh? Oh sudah, alhamdulillah. Oh iya sudah lengkap itu ya. Sudah lengkap. Ya, alhamdulillah. Kita mulai pelajaran ya. Tadi apa pelajarannya? Materi pelajarannya adalah iman kepada utusan-utusan Allah. Melanjutkan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kan iman kepada kitab-kitab Allah. Lah sekarang yaitu iman kepada utusan-utusan Allah ya. Jadi itu termasuknya rukun iman yang keberapa? Ya, masih ingat enggak yang kemarin? Antuk minabillah ya, wa bi malaikati wa bi kutubihi, kemudian wa bi rusulihi. Berarti rukun iman yang keempat yaitu iman kepada utusan-utusan Allah. Ingat ya, bagus itu. Lah utusan-utusan Allah, para rasul Allah yang wajib diketahui ada berapa? 25. Oh, bagus ya. Berarti belum saya jelaskan, itu sudah ada yang tahu karena memang di sini itu anak-anak pondok semua ya, dan juga anak-anak madrasah ya. Jadi sudah pinter-pinter semua. Tapi alangkah baiknya ya Bapak jelaskan lagi supaya apa? Supaya satu tidak lupa, dan yang kedua bisa menambah kefahaman ya tentang apa? Tentang iman kepada para utusan-utusan Allah ya. Jadi utusan Allah, para nabi dan rasul ya. Ini kan ada nabi dan rasul. Awas, antaranya nabi dengan rasul itu ada perbedaannya. Kalau nabi itu dikasih wahyu oleh Allah tapi tidak untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah dikasih wahyu oleh Allah, lah kemudian untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Sama-sama orang-orang pilihan Allah, cuman kalau nabi itu untuk diri sendiri, tapi kalau rasul itu adalah di samping untuk diri sendiri dan juga wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Lah nabi itu jumlahnya banyak sekali ya. Nabi itu jumlahnya banyak, tapi nabi dan rasul yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 25. Siapa yang hafal? Yang pertama siapa? Oh iya jelas Nabi Adam ya. Jadi yang pertama itu Nabi Adam itu hafal semua karena Nabi Adam itu Abul Bashar ya, bapaknya manusia. Kita itu adalah keturunan Nabi Adam. Untuk mudahnya mengingat nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25 ya. Kita harus ingat kepada nazam aqidatul awam ya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waghtanim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqu kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh kadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut
kattaba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha khatimun da'ghoi ya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Lah itu kalau sudah hafal nazam itu ya, nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu sudah di luar kepala ya. Jadi nggak sulit untuk menjawabnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim ya. Kemudian Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub ya, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa ya, dan seterusnya. Itu mudah sekali. Jadi ini wajib untuk dihafalkan ya. Wajib untuk dihafalkan. Dan kita wajib untuk mengimaninya bahwa 25 nabi dan rasul tersebut adalah utusan-utusan Allah ya, yang dipilih oleh Allah ya sebagai utusan kepada umatnya masing-masing. Lah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh alam ya. Kalau contohnya Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel ya. Begitu. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu untuk semuanya ya, untuk seluruh alam. Hafal semua sudah ya? Ya, nanti profilnya satu persatu itu juga harus kita pelajari, harus kita ketahui. Karena apa? Karena dengan kita tersebut adalah mengetahui profil satu persatu daripada nabi-nabi yang ada 25 tadi ya. Kemudian banyak teladan yang kita ambil dari 25 nabi dan rasul tadi, kita akan semakin semangat ya untuk apa? Untuk berbuat baik ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya kalau kita mengetahui beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui sifat-sifatnya ya, beliau itu adalah uswatun hasanah ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi merupakan suri tauladan yang baik. Kita sebagai umatnya itu harus mencontoh kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit demi sedikit kita belajar ya, tidak harus sekaligus berapa persen, kemudian kita tingkatkan lagi, begitu terus ya. Jadi mudah saja ya caranya. Jadi ketika kita tahu bahwa Kanjeng Nabi, contoh yang mudah ya anak-anak, ketika kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad ketika mau ma'em itu membaca bismillah, ya kita ikut membaca bismillah. Ikut siapa? Ikut Nabi kita ya. Nabi kita mau apa ya, sholat duha ya, Nabi kita sholat duha, berarti kita ikut sholat duha, ikut kepada Nabi kita. Begitu terus sedikit insya Allah nanti menjadi banyak ya. Dan itu semua kita lakukan apa? Kita lakukan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan apa? Jangan malas belajar ya. Nanti baca sejarah-sejarahnya, kisah-kisah para nabi ya, terutama yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena kita sebagai umatnya mau ikut kepada siapa kalau tidak ikut kepada Rasulullah. Kita ikut kepada guru-guru kita ikut kepada gurunya, ya gurunya ikut kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ya, gitu ya. Hafal ya, mudah kan ya. Jadi nggak perlu saya tulis dan lain sebagainya, itu mudah. Sing penting tadi ya, aqidatul awamnya hafal, tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin haqiq wal tanim sampai alaihi wassalatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Itu sudah ya, sudah kita pegang semua
ya nama-nama 25 nabi dan rasul. Tidak, cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Kiranya cukup sekian ya. Ini ada tugas kelompok ini ya. Jadi nanti kita bagi-bagi kelompoknya ada berapa orang? Ada 11 orang. Oh iya ya. 11 orang berarti nanti kita bagi menjadi 5 kelompok. Berarti apa? 2 2 2 2 kemudian 3. Jadi berapa itu? Iya, berarti yang 4 kelompok itu 2 orang, kemudian yang 1 kelompok itu 3 orang. Nanti kita buat apa? Kita buat semacam buku saku Nabi dan Rasul. Nah, nanti kalian tulis ya di situ di kertas HVS ya. Di kertas HVS nama Nabi dan Rasul. Berarti nanti dibagi 55 ya. Jadi kan ada 5 kelompok, nanti dibagi 55. Yang 1 kelompok dapat 5 Nabi dan Rasul. Mulai kelompok 1, Nabi Adam sampai Nabi siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, kemudian kelompok 2-nya Nabi Ibrahim sampai Lot, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya ya. Insya Allah nanti minggu depan dikumpulkan ya. Minggu depan dikumpulkan. Nanti dikerjakan di rumah. Nanti buku saku itu ya bisa untuk apa? Bisa untuk kita lihat ya. Nanti kalian bisa lihat, oh iya nabi ini mukjizatnya ini ya, ditulis mukjizat singkatnya dan sifat-sifatnya seperti ini, kan enak nantinya. Setuju ya? Siap? Oh siap, alhamdulillah. Pancen ini murid-murid Bapak ini pinter-pinter semua ini ya, alhamdulillah ya, semangat tetap ya. Nah, kiranya sudah sekian saja ya. Sudah nggak ada yang tanya kan? Apa ada yang tanya? Oh sudah paham semua, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup dari Bapak ya. Kita doa bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.